Selamat malam, saudara-saudara pemirsa Morning Night Call dimanapun saudara-saudara berada. Dalam doa saya selalu berharap kiranya saudara-saudara dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Malam ini sebelum kita tidur, kita akan mengambil saat teduh bersama-sama dengan membaca dan merenungkan firman. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena seharian sudah kami lewati segala kegiatan kami mohon Engkau berkati, semoga itu bermanfaat untuk kehidupan setiap orang, juga untuk kehidupan kami. Sebelum kami masuk dalam pembaringan istirahat tidur malam, kami meluangkan waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan, untuk menghayati kebersamaan dalam pembacaan dan perenungan firman. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami dimungkinkan untuk mendengar, mengerti, serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus firman yang hidup kami mohon. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-24 akan saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian pembacaan kitab suci. Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, 'Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak-anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeletaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria." Demikian pembacaan kitab suci. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa bertekun dalam pembacaan Alkitab serta melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, narasi atau cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini merupakan sebuah perumpamaan atau sebuah ibarat yang hendak menggambarkan cerita atau
sebuah kenyataan di balik dari narasi atau dari cerita itu. Itulah yang dimaksud dengan perumpamaan. Lalu apa yang diumpamakan dalam cerita ini? Yang diumpamakan ialah tentang Allah digambarkan sebagai seorang bapak, seorang ayah yang memiliki kesabaran yang luas serta cinta kasih yang tidak terbatas. Allah sebagai Bapa itu selalu merindukan anak-anaknya, merindukan orang-orang yang senantiasa telah menyadari kesalahannya, seperti apapun yang telah ia buat. Lalu jika anak itu kembali, seorang Bapa akan menyambutnya dengan sukacita. Begitulah gambaran Allah ketika Allah menantikan orang-orang yang mau bertobat, yang mau kembali kepada kehidupan bersama dengan Allah. Ceritanya dimulai dengan sebuah peristiwa di mana ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Salah seorang dari mereka, yaitu anak yang bungsu, datang kepada bapaknya dan meminta kepada bapaknya untuk memberikan warisan yang menjadi haknya. Sang bapak memberikan, membagikannya, dan setelah ia mendapatkannya semua ia jual. Lalu ia pergi meninggalkan bapaknya, dan ia pergi ke sebuah kota, ke sebuah tempat yang pasti di sana banyak yang menawarkan segala hal, segala kenyataan yang menyenangkan. Karena itu di sana ia berfoya-foya. Ia menghabiskan, membelanjakan segala sesuatu untuk kesenangan dirinya. Saudaraku yang sama dikasih oleh Yesus Kristus, seyogianya kalau ia anak Tuhan, ia menyadari bahwa kehidupan ini tidak boleh hanya dihabiskan untuk kesenangan-kesenangan pribadi. Kalau dia anak Tuhan, ia seharusnya berorientasi kepada Tuhan. Memang anak Tuhan boleh saja bersenang-senang, tetapi kesenangan yang bukan dibangun di luar Tuhan. Sebab kesenangan seperti itu akan merusak dirinya dan tidak bersifat abadi. Kesenangan itu sementara. Karena itu yang benar anak Tuhan harus mencari kesenangan di dalam dan bersama Tuhan. Tetapi anak itu tidak melakukan seperti status yang ia sandang. Setelah ia menghabiskan uangnya, maka terjadi kelaparan di negeri itu. Dan juga berdampak kepada anak itu, sehingga ia menjadi melarat, menjadi miskin. Ia tidak punya apa-apa lagi dan tidak punya siapa-siapa lagi di tempat itu. Sehingga ia harus bekerja kepada seorang majikan di kota itu. Maka ia dipekerjakan untuk menjaga babi. Saudaraku yang kekasih, ketika ia menjaga babi, ia merasa prihatin. Ia merasa bahwa para pelayan bapakku semua di sana makan berkelebihan makanan dan enak-enak, sementara dia di situ untuk makan ampas makanan babi pun tidak ada orang yang memberinya. Kesedihan itu begitu mendalam karena penderitaan. Lalu ia berpikir, bagaimana kalau aku kembali ke tempat Bapa, memohon ampun kepada Bapa, dan biarlah aku tidak menjadi anak lagi. Biarlah aku hanya menjadi hamba, yang penting bersama dengan Bapa. Setelah dipikir-pikir, maka ia tidak ragu lagi. Ia segera berangkat meninggalkan tempat itu dan berangkat menuju Bapanya. Saudaraku yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, tentu Bapanya yang kehilangan anaknya senantiasa merindukan anaknya. Karena itu setiap hari, pagi, siang, sore, pasti ia melihat ke jalan menuju rumahnya, apakah anaknya sudah kembali atau belum. Sebab ketika anaknya itu mendekat rumahnya,
Tiba-tiba bapaknya tahu, oh ada anaknya datang. Walaupun masih dari kejauhan, bapaknya telah mengenal itu anaknya. Lalu dikisahkan bahwa bapaknya lari menjemput anaknya. Setelah itu ia memeluk dan mencium anak itu dan berkata kepada pelayan-pelayan, siapkan pakaian atau jubah yang terbaik untuk dikenakan kepada anakku. Berikan pula kepada ia cincin, sepatu, supaya ia menjadi layak menjadi anakku. Tentu pelayan-pelayan itu segera menyiapkan dan memberikan atau memakaikan semua yang diminta tuannya kepada anak itu. Bukan hanya itu, bahkan bapak itu juga bersuka cita dan kegembiraannya diperlihatkan dengan, sekarang ambillah anak sapi yang tambun, maka potonglah, kita akan bersuka cita, kita akan merayakan kepulangan anakku. Saudaraku yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, itulah perumpamaan, itulah gambaran tentang Allah yang digambarkan sebagai orang tua yang bijaksana, yang baik hati. Ia juga merasa sedih dan merasa tidak senang. Ia gelisah. Bapak menjadi seorang yang gelisah ketika ia kehilangan anaknya. Ini juga mengingatkan kita dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 9, ketika Adam mendengar suara di kebun itu bahwa Allah datang mencarinya. Lalu Adam sembunyi. Apakah Allah tidak tahu bahwa Adam sembunyi? Tentu tahu. Tetapi digambarkan dalam narasi itu, lalu Allah berteriak, hai Adam, di manakah engkau? Allah mencari. Dan Allah meneriakkan, memanggil Adam. Karena ada yang hilang dalam diri Allah ketika Allah menciptakan manusia. Karena manusia adalah gambar Allah. Begitu juga dengan anak yang hilang. Ketika ia kembali, bapaknya begitu sukacita. Saudaraku yang sama dikasih oleh Yesus Kristus, itulah gambaran tentang Allah yang maha besar, Allah yang maha baik, pemurah, Allah yang tidak lagi mengingat kesalahan anak-anaknya bila anak-anaknya bertobat. Tentu cerita ini bukan hendak mentolerir kepada kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup semaunya jauh dari Tuhan. Justru narasi ini, perumpamaan ini hendak mengingatkan kita bahwa kita jangan terlalu berlarut dan menjadi ragu atau takut karena kita telah melakukan kesalahan. Kita harus berubah dan datang kepada Bapa. Relasi yang kita jalin dengan Tuhan secara baik dan benar dan terus-menerus, itulah yang akan menolong kita untuk mendapatkan sukacita, kesenangan yang hakiki, kesenangan yang abadi. Dalam persekutuan dengan Bapa, maka kita diberikan hikmat untuk dapat mengatur semua anugerah Tuhan bagi kehidupan bersama. Kehidupan persekutuan dengan Bapa yang universal, Bapa Tuhan Yesus Kristus, maka kita dimungkinkan untuk mau berkorban demi kebaikan banyak orang. Narasi ini juga hendak mengajarkan saya dan saudara sekalian serta gereja, supaya gereja juga mau terbuka dan jangan terlalu jauh meninggalkan hadirat Allah, serta sibuk dengan segala macam organisasi dan pembangunan fisik. Gereja dipanggil untuk mencari dan merangkul semua orang-orang yang terhilang. Terutama pada saat ini di mana bangsa kita bahkan dunia tengah mengalami penderitaan karena pandemi COVID. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, bahkan sekarang COVID sudah bermutasi lagi menjadi jenis yang bernama Omicron. Bahkan dikatakan oleh Polda bahwa sekarang kita menghadapi gelombang COVID yang ketiga. Tentu
Bukan hanya banyak saudara-saudara kita yang menderita, kita juga ikut menderita karenanya. Banyak warga GPIB juga yang sakit karenanya. Tetapi penderitaan, kesusahan seperti apapun, hendaknya tidak membuat kita lepas dari genggaman tangan Tuhan. Penderitaan seperti apapun akhirnya dapat juga membangkitkan semangat kita untuk peduli dan menolong orang lain. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara dan akan menolong saya juga. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena karya-Mu di dalam kehidupan ini sangat sempurna. Engkau telah menciptakan dan memelihara kami. Engkau mencukupkan kami bukan hanya dengan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, tetapi juga Engkau mencukupkan kami dengan roh dan dengan firman-Mu. Kami bersyukur firman-Mu dan roh-Mu juga telah mengingatkan kami tentang kasih kesetiaan Bapa kepada kami. Ajar supaya kami tidak menjadikan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan sebagai kesempatan untuk kami berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Sebaliknya kami boleh menghayati kasih Allah dengan mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Biarlah kami senantiasa mau mengorbankan segala sesuatu anugerah Tuhan kepada kami dengan membagikan itu kepada orang-orang yang menderita. Biarlah kami boleh senantiasa meneladani hidup Yesus Kristus yang walaupun habis tetapi telah menitiskan makna kepada kehidupan ini. Ya Tuhan, kami serahkan pada malam hari ini kepada seluruh pemirsa Morning Night Call, kiranya Tuhan sertai mereka. Tuhan berikan terus kesehatan dan semangat. Bahkan di tengah pergumulan Tuhan berikan hikmat, sehingga mereka, anak-anak-Mu, diberikan kekuatan dan kemampuan melewati masa-masa hidup yang sukar, yang sulit, yang berat. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi warga jemaat, anak-anak gereja yang masih kecil-kecil, bahkan mereka yang sudah duduk di bangku sekolah. Tuhan berikan kekuatan dan hikmat. Tuhan bekali mereka untuk memasuki masa depan mereka. Jauhkan anak-anak kami, anak-anak gereja, ya Tuhan, dimanapun mereka berada, dari segala ancaman-ancaman, dan atau dikuatkan dari berbagai tawaran-tawaran yang akan menjerumuskan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja, supaya gereja Tuhan pakai selalu untuk menjadi alat Tuhan, agar gereja memfokuskan perhatian untuk terbuka dan melayani, bukan saja bagi warganya tetapi juga bagi masyarakat, bangsa dan pemerintahnya. Kami berdoa bagi pemerintah kami, presiden, juga pemerintah di daerah-daerah, baik bupati, gubernur, bahkan lurah sekalipun, serta seluruh aparatur negara, pejabat-pejabat publik yang melayani masyarakat, agar mereka boleh melayani dengan baik, dengan ketelitian, dengan kejujuran. Biarlah semua program atau apa yang dikerjakan oleh negara kami, oleh pemerintah kami, sungguh-sungguh berorientasi hanya untuk meningkatkan, membangun keadilan, kesejahteraan, membangun pendidikan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Ya Tuhan, inilah syafaat kami. Biarlah kami boleh membaringkan tubuh kami dalam peristirahatan tidur malam bersama Tuhan. Dan jika Tuhan memberikan kesempatan kami bangun pada esok hari, kami boleh bangun dengan tubuh yang baru, yang sehat, yang bersemangat, serta dengan visi yang baru di dalam dan bersama Tuhan. Karena itu semua ini hanya kami minta dalam pengasihan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami ucapkan selamat kepada saudara-saudara. Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara dan akan menolong saya juga. Terima kasih.